Ini dapat pada salah satu persyaratan yaitu tadi harus bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Nah, bagaimana kalau seorang perempuan itu sudah beres masa-masa haidnya? Ya, nah ini nisa'ukum harsul lakum fa'tu harthakum. Nisa'ukum istri kalian semua harsul lakum. Harsul yaitu merupakan ladang, laku milik kita semua. Jadi kalau menurut ilmu nahu pada sayurinya, lamnya disebut lam lil milki. Ya. Laku istri itu milik kita semua, milik kita. Harfun merupakan ladang, merupakan tanah ataupun ladang, harus laku milik kita. Ya. Nah ini. Jadi kalau memang sudah menjadikan milik kita tadi, batul harfakum, sok kerjakanlah ladang-ladang kalian semua. Nah itu artinya ya tadi ya, kalau punya ladang, kalau tidak digunakan akan menghasilkan enggak? Gitu ya. Nah ini. Tapi kalau kita punya ladang, digunakan insya Allah akan menghasilkan. Itunya. Tapi kalau ini hasilnya apa? Ya anak, gitu kan? Nah ini, jadi kalau kita punya ladang, tadi dia punya istri kita, milik kita, pakun punya kita, milik kita, gitunya. Patuh hartakum anasi itu, bagaimana puncaknya silahkan. Makanya turun ayat ini di mana? Jadi orang-orang Yahudi dulu ketika berhubungan suami istri itu dari belakang. Nah ini makanya kata Rasul, barang siapa yang mendatangkan kepada istrinya, gitu ya, di belakang itu anaknya tadi akan tengleng, ya, punya penyakit tengleng, ya, bilanglah gitu ya, bilang, ya itu. Jadi man ata imro'atahu gubulahu min jihati duhuriha ja'al waladu ahwala. Barang siapa yang mendatangkan kepada istrinya, yang menggauli istrinya dari belakangnya, ini itu apa namanya, ja'al waladu ahwala, anaknya akan itu punya penyakit tenglek. Nah, tenglek tadi. Nah, jadi harus dijaga panona gitu ya. Nah, itu. Jadi jangan ya. Nah ini, jadi mau bagaimanapun caranya, gitu ya. Tapi tidak harful laku, merupakan ladang kita, ya silakan kita mau bagaimanapun. Aku milik kita kok, gitu ya, milik kita. Makanya dulu para sahabat bertanya di dalam hadis Al-Baqi, Kanjeng itu kalau mendatangkan syahwat kita kepada jalan yang halal, apakah itu akan mendapatkan pahala? Dibalikan lagi oleh Kanjeng Rasul, para sahabat, kalau kalian mendatangkan syahwat kalian kepada jalan yang haram, contohlah dengan istri kita, kepada jalan yang haram, apakah itu akan mendapatkan dosa? Oh iya Kanjeng, yang begitu juga. Kalau syahwat kalian kemudian apa namanya dipakai kepada jalan yang halal, kepada istri-istri kalian, jelas itu akan mendapatkan pahala. Nah itu pahala paling apa nama? Tanya, makanya guru sering tentang pahala paling nikmat. Makanya ibarat guru putra lagi baca benar belas. Ya, guru di sana benar belas putra. Masya Allah. Ya, benar belas. Itu. Jadi itu patuh. Akan cek Rasul kan ayat ini hadis lagi. Ketika kita mau menikah tadi dengan turunan rendah itu tadi kita berini bagi umat ya, jadi tunggi sampai hiji turunnya anak ini aduh ya. Nah ini jadi ada rendah karena rendah banyak ada nanti berarti banyak keturunannya gitu. Untuk apa? Tadi untuk memperbanyak umat Kanjeng Rasul gitu ya. Nah, kenapa? Karena ketika datang kepada hari kiamat, umat Kanjeng Rasul banyak, Rasul sangat bangga. Nah ini hanya dianjurkan, ya, gitu. Nah, jadi patuh hartaku. Jadi silahkan kau laksanakan atau kerjakan. Ya,
takut kepada ladang kalian semua, anasitum semau kalian, tapi tadi dengan patokan Al-Quran. Nah ini ya. Wa qaddimu li anfusikum, dan kalian harus mengerjakan li anfusikum. Kerjakan apa? Untuk diri kalian semua, al-amal sholihah, yaitu dengan akan amal soleh. Bagaimana amal soleh? Sebelum kita melaksanakan hubungan dengan istri kita, tadi diawali dengan basmalah, bismillah, itunya. Jadi Pak Ahmad nggak usah buru-buru, santai, bismillah lah. Ya, kalau bisa mah wudu lah. Ya, wudu, beres wudu, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan bima razaqtana. Nah itu kalau orang ketika mau berhubungan, ya, membaca itu, idza fa'ala dzalika hafazallaha minasyaitan, maka anaknya akan dijaga daripada syaitan. Nah itu, ya, insyaallah. Agar bakal sepoho sih, ya. Pohon udah mana? Itu atau sebelum itu pohonnya. Padahal sebelum itu ya harus begitu dulu. Itu namanya disebut al-amal sholihah. Jadi sebelum melaksanakan hal itu, kalau bisa berwudu dulu, Bismillah. Bahkan kata Rasul, kalau kita mau nambah tadi itu sunnahnya wudu dulu. Untuk apa? Menambah tenaga kita. Nah itu wudu ini luar biasa. Ya, orang mau wudu karena wudu itu, ya. Nah ini berwudu dulu bisa mah. Wa qaddimu li anfusikum, dan wattaqullah, kita harus takut kepada Allah, ya, bi amrihi, di mana? Di dalam perintah Allah, wa nahyihi, dan larangan Allah. Ketika Allah perintahkan, laksanakan. Allah larang, jangan dilaksanakan. Saya tadi sudah bilang bahwa sesuatu perkara yang diperintahkan oleh Allah itu pasti banyak dampak positifnya untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Tetapi kalau larangan Allah kita laksanakan, itu saya yakin akan ada dampak negatif baik untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Makanya jauhi larangan Allah, laksanakan segala perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa'lamu annakum mulaquh, harus mengetahui kalian semua, sesungguhnya kalian semua yaitu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Bil ba'tsi, ketika kita dibangunkan di dalam kubur. Itunya wal ba'tsi wal qadaril jali liwajam ina bima saril fihil khalaiqu tasamu. Itu wal ba'tsi wal qadaril jalili wajam ina bima saril fihil khalaiqu tasamu. Silakan lihat di dalam kitab Pembitukian karangan Syekh Jainuddin Al-Malibari, salah satu disebut apa namanya yang akan kita lakukan ataupun yang akan kita temukan, yaitu di antaranya wal ba'tsi, kita akan dibangunkan di dalam kubur, dibahas nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau orang tua kita yang sudah meninggal ini masih hidup di dalam kubur. Ya, apa hal disebut alam kubur itu? Baina dunia wal akhirah, antara dunia dan akhirat. Ke dunia tidak mungkin, ke akhirat belum sampai. Jadi kalau menurut hakim belum ada keputusan, masih di dalam polsek. Atau di polsek rumah tadi kemudian naik kumah gitunya. Ayo dia belajar itu. Jadi alam kubur itu tadi baina dunia wal akhirah, antara dunia dan akhirat. Tetapi ke dunia tidak bisa, ke akhirat belum sampai. Nah ini masih di dalam kubur. Orang tua kita masih menunggu. Makanya ada dalam kitab yang lain, ketika ada yang meninggal, misalkan di sini ada yang meninggal darmadanya, di Ciputi ada yang meninggal. Ketika berangkat ke kuburan,
ahli-ahli kita itu bagaimana ahli saya. Makanya orang yang mati itu lebih mengetahui daripada orang yang itu ya. Nah ini makanya ulaku harus diketahui sama kalian semua. Wa'lamu annakum mulaku, harus ingat bahwa kita suatu saat pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bil ba'thi, kita akan dibahas, dibangunkan di dalam kubur, fayujazikum bi a'malikum, maka Allah akan membalas kepada amal kita semua. In syarran fasyarrun wa in khairan fa khairun. Baik akan dibalas dengan kebaikan, jelek akan dibalas dengan kejelekan. Itu tinggal tergantung amal kita. Saya kasih contoh, di dunia saja kita hidup, itu tinggal tergantung amal kita. Kalau memang kita baik sama orang, insya Allah dimanapun kita tinggal, orang pun pasti akan baik sama kita, gitu kan? Tetapi kalau kita jahat sama orang, dimanapun kita berada, orang pun pasti akan jahat kepada kita. Itu makanya amal kita tinggal tergantung pekerjaan kita. Itu kalau memang bagus pekerjaannya, insya Allah balasan itu akan bagus. Kalau jelek pekerjaan kita, yakin balasan akan jelek. Nah ini ketika di alam kubur, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Baik akan dibalas dengan kebaikan, jelek akan dibalas dengan kejelekan. Tidak ada itu ketika di dalam kubur. Makanya hidup di lima alam roh, alam rahim, di dalam kandungan ibu kita ya, selama 9 bulan itu ya. Jadi paling sedikit hamil itu 6 bulan, biasanya 9 bulan, paling lama hamil itu 4 tahun ya. Itu jadi itu paling lama hamil. Itu silahkan lihat di dalam kitab tadi, dia Badi'ah itu ada. Itu paling lama, biasanya 9 bulan, mayoritasnya 9 bulan. Nah ini selama 9 bulan kita hidup di dalam kandungan ibu kita, hidup diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah di dalam rahim ibu kita, baru kita lahir ke alam dunia. Setelah di alam dunia, baru kita akan menuju ke alam kubur. Kalau kita, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kita akan kembali kepada alam kubur, perjalanan yang sangat jauh. Kalau tidak membawa bekal Pak Haji Sayuti, seperti kita mau nyebrang lautan tidak memakai kapal. Sok deh. Cuma kita baju kok. Dan nyebrang lautan memakai kapal nyabrang pe. Tidak harus paus kuburan. Tapi tidak harus paus kuburan. Nah itu jadi seperti itu oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di sini diibaratkan seperti itu. Kalau orang mau kembali kepada alam kubur, perjalanan yang sangat jauh, kalau tidak memiliki bekal, dikasih contoh seperti kita akan menyeberang lautan tidak naik kapal. Di kolokok kurang-kurang jadi di mana-mana itu di situ. Nah ini, tetapi kalau kita bisa menuju ke alam kubur membawa bekal, insya Allah selamat. Kalau membawa bekal kemanapun ya. Nah ini makanya ini ngaji malam Sabtu ini adalah merupakan bekal untuk di alam itu. Jadi bukan berarti nasinya cepat berbuat wasiat menjadi istrinya. Umi di mana-mana bapak lalu misalnya mau wayahna kek pangawang sampai 2 piring mah simpan di dalam kuburan alene tak bekal. Tempat lain boleh gitu banyak, tapi amal soleh ini ngaji malam Sabtu inilah. Makanya barang siapa yang melaksanakan pengajian, insya Allah yakin sebelum melangkah 2 kaki dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Makanya ngaji saking sulit-sulitnya, saking malas-malasnya, dimanapun yang namanya pengajian pasti tidak akan ramai. Ayo, paling bara-bara murah. Ya, dari kampung, dari mana sarwa baik, di mana-mana ya, sarwa baik, selesai ya. Nah ini, tapi tadi mudah-mudahan kita diberikan semuanya hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya. Jadi artinya apa? Tadi bahwa kita jangan enak hidup di dunia,
bahwa wa'lamu annakum mulaqu, bahwa Allah Subhanahu wa taala, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bil ba'si, dengan dibahas, dibangunkan di dalam kubur, fayujajikum a'malakum, Allah akan membalas kepada amal kita. Sekarang itu belum terasa, nanti ketika kita sudah meninggal yakin akan kita rasakan. Sedikit pun gitu ya, walaupun memang sebesar biji sawi, insyaallah gitu ya, misqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sedikit pun kita akan melaksanakan kebaikan itu pasti akan terasa. Nah, itu ya. Nah, kemudian wa basyiril mu'minin, dan Allah akan memberikan kabar gembira al mu'minin kepada orang-orang yang mukmin. Yakin kita akan dengan apa? Bil jannah, dengan masuk ke surga. Jadi dalam surat yang sebelumnya wabasyiril ladzina amanu, bahwa orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh Allah akan memberikan kabar gembira dengan surga. Jadi di surga tadi ya, bahwa banyak bidadari minimal lah, lamun pangkalan Pak nya Pak Haji Boy, Pak Ahmad, Pak ya itu mah 4.000 lah ya, bukan 4.000 mah Masya Allah ya. Pangkalan Ustaz Pak ya tadi ya bangsa sampai 40.000 lah. Masya Allah, luar biasa deh ya. Itu tadi akan diberikan kabar gembira oleh Allah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu min hatin thabatin qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Allah hadis ini akan mengawinkan dengan bidadari. Atau bidadari teh ya. Mudah-mudahan baru tulis itu kan awak biasa orang. Tapi dapat apa bidadari? Ayat seorang ulama saking penasaran hayang ningali bidadari. Ditinggali ke Allah sampai ke pingsan. Ningali bidadari sampai ke pingsan. Seorang ulama sufi hayang ningali bidadari, ka Allah minta doa, ya Allah aduh hayang ningali bidadari. Ya ditinggalikeun ku Allah bidadari sampai ka pingsan. Pingsan luar biasa deh. Ya, pembani pingsan deh itu benar. Itu. Jadi bisa gelis-gelis deh bidadari. Jadi wa azwajun mutahharatun, itu kita akan dikawinkan dengan bidadari yang suci, artinya dari ya luar biasa deh bukan namanya. Itu ya. Jadi akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mudah-mudahan wa basyiril mukminin. Nah, jadi kesimpulan daripada ayat ini cuma satu ayat ya. Jadi kalau orang istri-istri kita itu merupakan ladang kita, tetap kita harus kita kerjakanlah, ataupun kita beri istri-istri kita dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'rufnya. Karena kan di dalam akad pernikahan seperti itu, yang saya akan menggauli istri saya dengan kan itu ada kan. Nah ini makanya tadi ya, kalau kita tidak menggauli istri kita itu berbahaya. Makanya kan dalam kitab Fathul Qorib ada seorang suami boleh dikembalikan kepada walinya, ataupun seorang istri boleh dikembalikan kepada walinya. Satu, kalau memiliki penyakit buntu tulang. Apa buntu tulang itu? Itu tadi itunya terhalang dengan tulang. Kasih ya sama mertua ataupun sama orang tuanya nih. Jadi saya membeli anak bapak sama saja dengan membeli ban mobil banyak kempes, susah. Nah itu bisa boleh dikembalikan. Nah itu jadi termasuk suami sama. Kalau memang itu kembalikan lagi sama bapaknya. Saya punya suami, nah ini enggak, nah itu tadi boleh dikembalikan. Itu di dalam kitab Fathul Qorib. Bahkan ada 4-nya yang boleh dikembalikan lagi. Nah itu jadi artinya bukan dikembalikan, jadi boleh diserahkan lagi kepada mertua ataupun sama orang tuanya. Itu tidak apa-apa. Ya, jadi kalau kita memiliki istri, ya kita harus tadi tanam. Kita punya sawah, punya ladang.
kalau tidak kita garap, otomatis kan gak ada hasil. Ya kan, gak ada hasil. Punya istri kita, ya itu tadi. Insya Allah akan ada hasilnya. Apa hasilnya? Ya tadi, anak kita. Nah itu, anak merupakan penerus bagi kita. Ya, sebab anak merupakan amal soleh untuk kita. Nah itu ya, jadi mudah-mudahan ya ini saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi sebelum ditutup ada pertanyaan? Ada. Ya itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.